Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan, mempresentasikan tentang aplikasi klinik. Jadi aplikasi klinik ini merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan berbagai aspek layanan kesehatan. Sistem ini memiliki beberapa peran penting, yaitu yang pertama pendaftaran untuk mengurus registrasi pasien dan pencatatan data pasien. Yang kedua ada admin untuk mengelola administrasi klinik termasuk manajemen data dan akses pengguna. Yang selanjutnya perawat membantu dokter dalam pemeriksaan pasien serta memantau kondisi pasien. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan, diagnosis, dan penanganan medis. Kemudian ada farmasi. Farmasi menyediakan dan mengelola distribusi obat kepada pasien berdasarkan resep. Kasir untuk menangani transaksi pembayaran dan administrasi keuangan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan klinik, memberikan kemudahan bagi pasien, serta memfasilitasi pengelolaan klinik yang lebih terintegrasi. Yang selanjutnya, tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama mengembangkan sistem informasi klinik yang terintegrasi dengan satu sehat dan BPJS. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi operasional klinik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Ruang lingkup proyek ini atau kebutuhannya yaitu yang pertama modul-modul yang akan dikembangkan ada pendaftaran, administrasi, perawat, dokter, farmasi, dan kasir. Kemudian di modul pendaftaran ada pendaftaran pasien baru, pencarian data pasien, kemudian pembuatan dan pengelolaan antrian pasien. Di modul administrasi ada pengelolaan data pasien, pengelolaan data dokter, pengelolaan jadwal dokter, manajemen ruangan, pelaporan administrasi. Di modul perawat ada pencatatan tanda vital pasien atau pemeriksaan fisik pasien dan akses rekam medis pasien. Di modul dokter ada akses rekam medis pasien, penulisan diagnosis dan tindakan medis, kemudian pencatatan tanda vital pasien atau pemeriksaan fisik pasien, pencatatan ginekologi pasien, pengkodean diagnosis, dan prosedur. Di modul farmasi ada pengelolaan inventaris obat, penyerahan resep dokter, dan penyerahan obat kepada pasien. Di modul kasir ada perhitungan biaya layanan, pemrosesan pembayaran, pencetakan kuitasi, pelaporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan. Di keamanan dan privasi data terdapat manajemen hak akses pengguna. Di pelaporan dan analitik ini masuknya opsional, ada generasi laporan untuk manajemen klinik, kemudian dashboard untuk monitoring kinerja klinik. Di antarmuka pengguna ada desain responsif untuk akses via web, desktop, dan perangkat mobile antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Di backup dan pemulihan data ada backup otomatis, prosedur pemulihan data dalam situasi darurat. Kemudian selanjutnya ada elisitasi, requirement gathering. Yang pertama stakeholder analysis. Stakeholder internal ada pendaftaran, perannya untuk registrasi pasien dan mencatat data, kebutuhan sistem pendaftaran yang efisien. Kemudian yang kedua ada admin, berperan untuk manajemen data dan mengakses pengguna. Kemudian kebutuhannya yaitu dashboard administrasi komprehensif. Yang ketiga ada perawat, perannya untuk pemeriksaan dan monitoring pasien, kebutuhannya adalah sistem pencatatan data vital pasien. Yang keempat ada dokter, perannya untuk pemeriksaan diagnosis dan penanganan medis, kebutuhannya untuk akses rekam medis dan sistem diagnosis. Kemudian ada farmasi, perannya adalah pengelolaan dan distribusi obat, kebutuhannya yaitu sistem inventaris obat. Yang keenam ada kasir, perannya untuk transaksi pembayaran, kebutuhannya adalah sistem pembayaran terintegrasi. Yang selanjutnya ada fungsional requirement. Yang pertama modul pendaftaran. Di modul pendaftaran ada pendaftaran pasien baru, pendaftaran pasien lama, kemudian laporan kunjungan. Di modul administrasi ada CRUD data dokter dan manajemen jadwal, kemudian manajemen ruangan. Di modul perawat ada input data tanda vital, ada input anamnesis, ada akses rekam medis.
Kemudian di modul dokter ada akses rekam medis, input tanda vital, input resep obat, input diagnosis, kemudian input tindakan medis, dan yang terakhir coding ICD-10 dan ICD-9. Kemudian di modul farmasi ada penerimaan resep, kemudian distribusi obat, kemudian penyerahan resep dan obat kepada pasien. Di modul 6 yaitu kasir ada perhitungan biaya, kemudian proses pembayaran, kemudian cetak kwitansi dan laporan keuangan. Kemudian ada non-functional requirement. Yang pertama yaitu di keamanan. Untuk keamanan ada inskripsi data, manajemen hak akses, dan audit trial. Kemudian di performa ada waktu respon kurang dari 3 detik, mendukung multiple user, kemudian backup otomatis. Di yang ketiga ada usability, yaitu interface yang responsif, mudah digunakan, dan mendukung web dan mobile. Rekayasa perangkat lunak, saya akan menjelaskan UML untuk aplikasi yang kita sudah buat gitu. Nah, yang pertama-tama kita membahas terlebih dahulu untuk use case. Nah, di use case itu ada 5 bukan di use case, tapi di aplikasi klinik ini ada 5 role, yaitu pendaftaran, admin, perawat, dokter, farmasi, dan kasir. Nah, langsung saja kita membahas use case diagram untuk role pendaftaran. Nah, di role pendaftaran ini ntar use case-nya itu ada login, kemudian bisa menambahkan pendaftaran baru, pendaftaran pasien lama, pencarian data pasien, dan laporan kunjungan. Dan untuk role admin itu ada login, pengolahan data pasien, pengolahan data dokter, pengolahan jadwal dokter, pengolahan manajemen ruangan. Yang ketiga ada perawat. Nah, perawat bisa login, kemudian kalau sudah login ntar bisa mengakses laporan kunjungan, pencatatan tanda vital pasien atau pemeriksaan fisik pasien, dan melihat daftar pasien. Nah, yang keempat itu ada dokter. Nah, dokter ntar bisa login, kemudian kalau sudah login ntar sama ya kayak perawat, bisa ada pencatatan tanda vital pasien atau pemeriksaan fisik pasien, pencatatan diagnosa dan prosedur dan tindakan, pencatatan obat, dan daftar pasien. Nah, yang itu ada farmasi. Nah, di farmasi ini cuma ada penerimaan resep dokter dan penyerahan obat kepada pasien dan pengolahan data obat gitu. Nah, yang terakhir ada kasir. Nah, di kasir itu ada use case laporan keuangan dan pembayaran pasien. Nah, pembayaran pasien itu kita terhubung dengan layanan dari Midstream gitu sebagai payment gateway-nya. Nah, lanjut ke activity diagram. Nah, activity diagram admin. Nah, activity diagram admin ini untuk login. Activity diagram ini yang pertama membuka aplikasi. Nah, sistem akan menampilkan halaman login, kemudian menampilkan form login, dan kemudian user memasukkan akun, kemudian menekan tombol akun. Nah, ntar sistem bakal memverifikasi bahwa akun ini benar atau enggak gitu, passwordnya benar atau salah. Nah, akunnya ada atau enggak gitu. Nah, kalau gagal misalnya ntar muncul pesan akun atau password salah gitu. Kalau berhasil ntar login berhasil gitu. Kemudian ada daftar pasien dan detail pasien. Nah, ntar ada menu tampilan dashboard, bisa masuk ke halaman daftar pasien, kemudian sistem akan menampilkan daftar pasien, kemudian di sini ada pilih pasien. Nah, pilih pasien untuk ke detail pasiennya gitu. Nah, untuk hapus pasien di daftar tabel pasien gitu. Ntar ada gitu daftar pasiennya, terus ada action gitu, bisa menghapus gitu mau atau melihat gitu. Kemudian ada
activity diagram untuk daftar dokter. Ntar di dashboard kita masuk sebagai halaman daftar dokter, menampilkan data dokter, pilih dokter, menampilkan detail dokter. Kemudian ada cara menghapus dokter. Nah, penghapus dokter sama kita pergi dulu ke halaman daftar dokter, kemudian sistem akan menampilkan data dokter, pilih dokter yang akan dihapus, kemudian ntar muncul dialog apakah yakin gitu pengen dihapus. Nah, kalau yakin ya bisa tekan, kalau tekan di delete ntar maka akan memproses penghapusan akun dokter gitu. Nah, yang kelima itu untuk activity diagram ada membuat data dokter, sama ya di daftar dokter ntar muncul klik tambah dokter, kemudian memasukkan data dokter, klik simpan data dokter. Nah, ntar pesannya itu data dokter berhasil disimpan. Kemudian ada edit data dokter, kemudian ada sama gitulah ini edit data dokter juga kurang lebih sama, masuk dulu ke halaman daftar dokter, menampilkan daftar dokter sistemnya, kemudian pilih dokter yang pengen diedit, kemudian masukkan data yang akan dieditnya, kemudian klik simpan dokter gitu, data dokter. Kemudian ini daftar jadwal dokter. Nah, ntar masuk ke halaman jadwal dokter, kemudian sistem akan menampilkan jadwal dokter, kemudian membuat jadwal dokter. Kemudian masuk ke halaman jadwal dokter, sistem menampilkan jadwal dokter, kemudian user atau admin klik tambah jadwal dokter, kemudian masukkan jadwal dokter dan ruangan dokter, kemudian klik simpan jadwal dokter, dan pesan akan berhasil gitu, data dokter berhasil disimpan. Kemudian menghapus jadwal dokter, kurang lebih masuk ke jadwal dokter sama ya, kemudian mengupdate jadwal dokter tuh. Nah, ini activity daftar ruangan kurang lebih sama ya. Ntar masuk ke halaman ruangan, menampilkan daftar ruangan. Dan untuk buat ruangannya kurang lebih sama, kemudian edit ruangannya juga sama, hapus ruangan lah kurang lebih sama gitu. Untuk activity diagram harusnya, karena bikin satu halaman ntar bisa ada beberapa action gitu, kurang sama gitu untuk ruangan dokter, jadwal dokter, kurang lebih kayak gitulah actionnya. Nah, untuk pendaftaran ada login ya, ada daftar pasien dan detail pasien, pendaftaran pasien baru. Nah, ini pendaftaran pasien, halaman pasien baru ini ntar bisa masuk ke halaman pendaftaran pasien baru, masukkan informasi pasien, menyimpan informasi pasien, dan sistem akan menampilkan pesan berhasil disimpan. Nah, ini pendaftaran pasien lama. Kemudian antara ada gitu halaman pendaftaran pasien lama, menampilkan daftar pasien lama, memilih pasien, buat data kunjungan, menampilkan kunjungan berhasil dibuat. Nah, ini adalah laporan kunjungannya. Halaman laporan kunjungan menampilkan data laporan kunjungan, menyimpan data ke PDF dan Excel, pesan berhasil disimpan gitu. Nah, untuk perawat sama gitu ya loginnya. Nah, yang beda itu ada pencatatan tanda pita dan pemeriksaan fisik. Nah, ntar di halaman daftar pemeriksaan ntar akan menampilkan daftar pasien, pilih pasien yang akan diperiksa. Nah, pilih pasien diperiksa ini akan diperbarui gitu sesuai dengan pasien yang terdaftar dalam pemeriksaan di jadwal tersebut gitu. Nah, kemudian kita klik ya, menampilkan aksi rekam medis pasien. Kemudian di sini ada pencatatan tanda pita atau pemeriksaan fisik. Nah, itu jadi ada tabulasi gitu, form yang akan diisikan oleh perawat gitu. Kemudian klik menyimpan tanda pita atau pemeriksaan fisik. Kemudian sistem akan menampilkan pesan aksi rekam medis berhasil diperbarui. Nah, ini juga sama ya kayak di use case pendaftaran dan admin, ada daftar pasien dan detail. Kemudian ini juga sama, laporan kunjungan sama gitu ada di laporan kunjungan di role pendaftaran sama admin. Nah, untuk untuk user dokter sama ya, perlu login juga. Nah, kemudian ada pencatatan
tanda pita pasien dan periksaan fisik pasien sama ya kayak di perawat. Nah, yang beda di sini tuh ada pencatatan diagnosa dan prosedur pasien. Nah, ntar kita masuk ya ke halaman daftar pemeriksaan pasien, menampilkan daftar pasien, pilih pasien yang akan diperiksa, ntar akan menampilkan aksi rekam medis pasien ya. Terus ntar ada form pencatatan dan diagnosa dan prosedur. Kemudian di sini menyimpan pencatatan diagnosa dan prosedur gitu ya. Kemudian aksi rekam medis berhasil diperbarui. Nah, ini pencatatan untuk pembuatan resep untuk pasien. Nah, kurang lebih lah flow-nya sama ya kayak dari pencatatan diagnosa dan prosedur, cuma beda form gitu. Nah, ini juga sama tuh, daftar pasien dan detail sama kayak ada di role pendaftaran, admin, dan perawat gitu. Nah, kemudian ada farmasi. Nah, sama ya, farmasi juga ada login. Nah, untuk halaman daftar obatnya kurang lebih kayak gini lah untuk activity diagramnya. Untuk membuat obat bisa masuk ke halaman daftar obat. Nah, kemudian klik tambah obat, memasukkan informasi obat. Nah, kalau berhasil, ntar muncul obat berhasil dibuat. Nah, untuk mengupdate obat kayak gini lah, ntar muncul juga untuk menghapus obat. Nah, dan ini untuk fitur penerimaan resep dari dokter dan penyerahan obat kepada pasien. Nah, ntar tuh halaman penyerahan obat, menampilkan daftar pasien, pilih pasien, penyerahan obat. Ntar sistem akan menampilkan aksi rekam medis pasien, kemudian konfirmasi resep dari dokter. Nah, kemudian resep berhasil diserahkan. Nah, untuk kasir sama lah gitu, membuka aplikasi, menampilkan halaman login, memasukkan akun. Nah, untuk login untuk pembayaran pasiennya, halaman pembayaran pasien menampilkan daftar pilih pasien pembayaran dan akan menampilkan aksi rekam medis pasien, pembayaran, rincian pembayaran. Kemudian membuat pembayaran itu bebas ya, mau online maupun offline. Memasukkan proses pembayaran, menampilkan jenis pembayaran dari Midtrans. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait analisis diagram. Di sini ada segmen diagram. Untuk menu yang pertama ada admin. Admin ini memiliki menu login dan juga logout. Pertama-tama di sini segmen diagramnya. Di sini ada user admin, kemudian admin membuka aplikasi. Kemudian aplikasi itu menuju ke menu login. Kemudian menu login ini akan menampilkan ke user itu adalah form login yang harus diisi oleh si user. Nah, setelah si user ini mengisi, kemudian nanti akan divalidasi di database apakah benar isinya sesuai dengan apa yang ada di database. Kalau misalkan salah, maka data akan kembali lagi ke form login user. Nah, kalau misalkan user mengisinya berhasil, maka login berhasil dan akan masuk ke menu dashboard. Nah, kemudian di sini ada menu logout. Nah, admin di sini ada di halaman dashboard, halaman utama. Kemudian admin ini mengklik menu profile yang ada di dashboard. Kemudian menu profile ini akan menampilkan tombol logout. Lalu si user ini klik logout dan nanti akan divalidasi ke database. Kemudian masuk ke halaman login. Kemudian akan menampilkan form login ketika di logout. Nah, setelah admin, di sini di dalam admin itu ada menu daftar pasien. Nah, pertama-tama si admin ini akan ada di halaman utama, masuk ke halaman utama. Lalu admin ini harus mengklik menu daftar pasien. Nah, ketika mengklik daftar pasien, maka si sistem akan menampilkan daftar pasien. Kemudian user bisa memfilter daftar pasien berdasarkan tim medis, rekam medis, status, dan tanggal. Ketika difilter, maka akan menampilkan daftar pasien berdasarkan filter tadi. Kemudian ada menu dokter juga di dalam admin. Nah, admin seperti biasa masuk ke menu dokter, lalu sistem akan menampilkan daftar dokter. Nah, kemudian si user juga bisa memfilter daftar dokter ini berdasarkan spesialisasi, status, dan nama. Setelah difilter, maka sistem akan menampilkan daftar dokter berdasarkan spesialisasi, status, dan nama. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menambahkan daftar dokter admin itu. Nah, seperti biasa, nanti setelah ada di menu dokter, menampilkan data dokter berdasarkan spesialisasi, nah, si user juga bisa menambah dokter, yaitu dengan menekan ikon tambah dokter. Nanti di sistem itu ada ikon tambah dokter. Kemudian ketika diklik ikonnya, maka akan menampilkan form data dokter yang harus diisi oleh admin ketika ingin menambahkan dokter. Nah, admin mengisi, kemudian mengklik save. Nah, lalu si sistem akan memvalidasi di database-nya. Kemudian hasil validasinya
si admin berhasil menambahkan dokter, itu daftar dokter. Nah, setelah menambahkan dokter, di sini juga dalam menu dokter, admin juga bisa menambah jadwal dokter. Caranya seperti biasa, masuk ke menu dokter dan memfilter daftar dokter berdasarkan spesialisasi, tanggal dan nama. Kemudian menekan ikon tambah jadwal. Nah, di sistem nanti akan ada ikon tambah jadwal di sini. Nah, kemudian si sistem akan menampilkan form data jadwal dokter yang harus diisi oleh si admin. Nah, kemudian ketika admin sudah mengisi, maka klik save dan sistem akan validasi data di database. Kemudian database akan menghasilkan validasi dan masuk ke sistem. Lalu sistem berhasil menambah jadwal dokter gitu. Nah, setelah jadwal dokter juga ada kita juga bisa melihat jadwal gitu. Setelah menambahkan jadwal, kita juga bisa admin juga bisa melihat jadwal. Caranya masuk ke menu jadwal si admin itu nanti, kemudian sistem akan menampilkan daftar jadwal setiap dokter itu. Nah, admin bisa memfilter daftar jadwalnya berdasarkan spesialisasi, tanggal dan nama. Setelah difilter, maka sistem juga akan menampilkan sesuai apa yang difilter tadi. Kemudian dalam admin itu ada juga menu rekam medis. Nah, rekam medis. Di sini admin masuk ke dashboard. Nah, nanti akan memfilter rekam medis berdasarkan rekam dan tanggal. Kita lanjut ke menu ruangan. Di sini admin bisa melihat dan juga menambahkan ruangan gitu buat dokternya. Ini bisa dilihat di gambar, nanti akan ada ikon tambah ruangan dalam menu ruangan itu. Kemudian ada form yang harus diisi oleh si admin untuk menambahkan ruangan. Nah, di sini juga di bawahnya ada untuk melihat ruangan gitu. Ruangan, nanti admin bisa mengklik menu ruangan, filter, dan juga menampilkan, sistem itu akan menampilkan ruangan berdasarkan filterisasi. Kemudian dalam admin itu ada menu satu sehat. Di sini admin bisa melihat menu satu sehat dengan cara mengklik menu itu sendiri. Lalu sistem akan menampilkan data satu sehat. Nah, setelah role admin ada role farmasi di sini. Seperti biasa, yang pertama role farmasi ada menu login, logout. Di sini bisa dilihat ini loginnya dan ini logoutnya. Kemudian ada menu obat alkes, alat kesehatan. Nah, farmasi ini, role farmasi bisa masuk ke menu permintaan resep misalkan, dan sistem akan menampilkan daftar obat alat kesehatan. Nah, farmasi juga bisa menambahkan tambah obat alkes, lalu akan menampilkan form pengisian yang harus diisi, kemudian data akan disimpan, hasil validasi, maka sistem akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Nah, di bawah juga ada untuk melihat obat alkes yang tadi ditambahkan, dan di sini melihat saja. Ini di filter ya, nanti sistem akan menampilkan daftar obat berdasarkan filterisasi. Kemudian ada menu permintaan alat kesehatan. Nah, farmasi masuk ke menu permintaan alat kesehatan, maka sistem akan menampilkan detail permintaan alkes gitu. Kemudian dalam farmasi ada menu permintaan resep. Menu permintaan resep ini si farmasi bisa mengupdate, melihat menu permintaan resep. Di sini farmasi masuk ke menu permintaan resep, maka akan menampilkan data resep berdasarkan filterisasi. Kemudian kita farmasi mengklik ikon mata, maka akan menampilkan detail pasien si menu permintaan resep ini. Kemudian jika ingin update, maka farmasi mengklik menu update. Nah, maka sistem akan menampilkan detail resep yang akan diupdate. Nah, farmasi user kemudian mengupdate dan mengklik tombol update, maka sistem akan memvalidasi di database, kemudian self verifikasi, sistem akan menampilkan update berhasil. Nah, di bawahnya juga ada untuk menampilkan melihat menu permintaan resep. Ini bisa dilihat. Nah, di sini juga farmasi bisa melihat history. Ya, history. Dengan mengklik ikon mata, maka akan menampilkan detail pasien. Nah, di detail pasien ini nanti ada klik tombol history, maka menampilkan history pasien. Nah, setelah itu ada role kasir. Nah, role kasir ini yang pertama ada menu login, logout. Bisa dilihat sama prosesnya. Masuk ke halaman utama, harus mengisi form, lalu divalidasi, maka berhasil login dan terus juga sama klik logout. Nah, dalam role kasir itu ada menu antrian. Menu antrian ini si kasir itu bisa melihat data antrian berdasarkan filterisasi. Ini bisa dilihat. Nah, user bisa memfilter data antrian itu berdasarkan tanggal antrian. Kemudian sistem akan menampilkan itu berdasarkan tanggal antrian. Nah, lalu ada menu laporan pendapatan. Kasir juga bisa melihat menu laporan pendapatan. Dengan cara user akan ketika di dashboard mengklik menu laporan pendapatan, maka akan sistem menampilkan data laporan pendapatan. Seperti biasa, kasir akan memfilter berdasarkan status tanggal. Lalu sistem menampilkan data laporan pendapatan berdasarkan status tanggal. Nah, di sini juga kasir bisa mengunduh data laporan pendapatan dengan ekstensi Excel. Caranya ketika ada di menu laporan pendapatan, maka klik saja tombol Export Excel,
maka akan divalidasi database, maka hasil validasi sistem berhasil mengunduh data dengan ekstensi Excel. Lalu ada menu pembayaran. Nah, di sini menu pembayaran bisa dilihat sendiri, nantinya akan ada beberapa metode pembayaran. Lanjut ada role pendaftaran. Nah, yang pertama biasa login logout, bisa dilihat menunya sama, prosesnya sama seperti yang di atas. Kemudian ada menu antrian, sama juga yang di atas sudah dibahas. Kemudian ada menu daftar pasien. Nah, pada menu ini si pendaftaran bisa melihat daftar pasien berdasarkan filterisasi, yaitu lihat. Kemudian ada menu pendaftaran pasien. Nah, di sini pertama si user bisa melihat menu pendaftaran pasien ini, dan ketika mengklik menu pendaftaran pasien maka akan menampilkan dua menu, yaitu ada menu pasien baru dan juga pasien lama. Ketika untuk pasien baru maka akan menampilkan form pengisian untuk pasien baru. Nah, jadi dikhususkan untuk pasien baru, untuk menu pasien baru ini. Nah, lalu si user itu harus mengisi form data pasien baru, kemudian save, lalu divalidasi datanya, kemudian hasil validasi akan ditampilkan di halaman menu ke user. Nah, lalu ada untuk pasien lama. Nah, pasien lama hanya bisa melihat daftar pasien berdasarkan nama, instansi, dan kelas layanan. Setelah itu ada role perawat. Yang pertama seperti biasa login logout, membahas prosesnya sama, kemudian menu daftar pasien. Nah, di sini pada menu daftar pasien, perawat ini bisa melihat berdasarkan filterisasi, kemudian bisa juga untuk mengubah pemeriksaan gitu, status pemeriksaan, dengan cara nanti ketika ada di menu daftar pasien, si user menekan ikon mata, lalu sistem menampilkan data pasien yang dilihat, kemudian menekan tombol lanjutkan pemeriksaan, maka akan menghasilkan validasi data, dan hasil validasi itu akan ditampilkan ke user, itu di sistem ke user. Ini untuk melihat seluruh data pasien, dan ini untuk melihat histori data pasien. Dan di bawahnya juga ada untuk menambahkan, untuk menandai status selesai pada pasien. Sini bisa dilihat, sama menekan ikon mata, database nanti akan menghasilkan. Kemudian perawat juga pada menu ini bisa mengubah status pasien menjadi cancel. Cara yang sama, nanti ketika ada di menu daftar pasien, si perawat ini menekan ikon mata, kemudian menekan tombol batalkan pendaftaran. Ketika dibatalkan pendaftaran, maka database, sistem memvalidasi data di database, kemudian hasil validasi data akan menampilkan bahwa status pasien menjadi cancel. Lalu ada menu janji pasien poliklinik. Nah, di sini user hanya bisa melihat daftar janji pasien poliklinik dengan cara mengklik menu janji pasien poliklinik. Kemudian ada menu laporan kunjungan di sini. Nah, menu laporan kunjungan ini si perawat itu masuk ke menu janji pasien poliklinik, lalu klik menu laporan keuangan. Oh, ini salah ya guys, harusnya menu laporan kunjungan di sini. Gak apa-apa, kita lanjutkan. Klik menu laporan kunjungan maka akan menampilkan data seluruh pasien. Sang perawat bisa menerapkan filterisasi, maka sistem akan menampilkan data laporan kunjungan berdasarkan filterisasi. Selain itu, perawat juga user bisa mengunduh data laporan itu dalam ekstensi Excel. Ini bisa menekan button export Excel, maka memvalidasi data, dan hasil validasi akan menampilkan data dengan ekstensi Excel mengunduh. Nah, selain itu, perawat juga pada menu laporan bisa mencetaknya dalam menu PDF file gitu. Kemudian ada menu permintaan alkes pada role ini. Nah, perawat di sini bisa melihat menu permintaan alkes dengan cara ke dashboard, kemudian klik menu permintaan alkes, maka sistem akan menampilkan menu permintaan alkes. Nah, itu saja pembahasan dari segmen diagram hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Mandi Nanjar. Saya akan menjelaskan mengenai desain wireframe dari aplikasi Klinik Jayapura yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini ada wireframe atau mockup yang sudah saya buat menggunakan Balsamiq ya. Di sini yang pertama ada halaman autentikasi atau halaman login, di mana harus memasukkan terlebih dahulu email, kemudian password, dan kemudian ada harus mengklik button login. Kemudian pada role admin di sini menunya ada dashboard, kemudian daftar pasien, dokter, jadwal, rekam medik. Kemudian pada bagian integrasinya ada Satu Sehat, BPJS, dan pada bagian laporan ada laporan kunjungan, laporan keuangan. Kemudian pada master data ada obat, tindakan, ruangan, dan juga ada menu logout. Pada
menu daftar pasien di sini akan menampilkan daftar pasien yang sudah melakukan pendaftaran. Kemudian ada juga berdasarkan nomor rekam medis, jenis identitas, nama, jenis kelamin, tanggal pendaftaran, dan juga aksi. Selanjutnya pada menu dokter, di sini tampilan menu dokter ketika sudah diklik tambah dokter. Nah, pertama di sini harus memasukkan terlebih dahulu identitas dari dokter itu sendiri, ada nik, nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian, nah di sini ada halaman pada menu dokter yang menampilkan nama-nama dokter atau identitas dokter atau daftar dokter yang sudah ditambahkan. Ini ada namanya atau nama lengkapnya, kemudian spesialisasinya, apakah itu bedah, umum, atau lain sebagainya, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga statusnya, serta aksi. Selanjutnya ada jadwal. Nah, di sini ada jadwal bagi pasien ya, dan dokternya siapa, kemudian pasiennya siapa. Sini ada pilih dokter, kemudian ruangannya di mana, kemudian periode jadwal atau waktu penjadwalannya. Kemudian di sini ada juga menu atau fitur tambah jadwal. Kemudian pada jadwal ini akan muncul daftar jadwal yang sudah ditambahkan. Pertama ada tanggalnya, kemudian waktu mulai, waktu selesai, kemudian juga statusnya dan nama dokter yang menanganinya. Kemudian pada bagian rekam medis, di sini ada nomor rekam medis. Yang pertama ada ID, kemudian nomor rekam medis, nama, ini nama pasien ya. Kemudian tanggal kunjungan pasien itu bermula berkunjung pada tanggal berapa, di sini dicatat. Kemudian statusnya terdaftar atau belum. Nah, di sini statusnya terdaftar. Kemudian juga ada integrasinya, yaitu Satu Sehat, BPJS, apakah pasien ini memiliki kartu Satu Sehat ataupun kartu BPJS. Kemudian di sini ada riwayat kunjungannya, diagnosis, tindakan medis, dan juga resep obat yang diberikan oleh dokter. Kemudian ada integrasinya, di sini ada Satu Sehat. Fiturnya ada konfigurasi Satu Sehat, sinkronisasi data, pemetaan data, manajemen konsen, dan juga monitoring. Di sini bisa memasukkan bisa melakukan uji koneksi. Selanjutnya ada menu ruangan. Pada bagian ini kita bisa menambahkan ruangan dengan datanya, nama ruangan, kode ruangan, kemudian aliasnya apa. Kalau misalkan ruangan mawar, misalkan RB01, itu aliasnya. Kemudian statusnya aktif atau tidak aktif, kemudian status operasional, kemudian tipe, kelas layanan, dan juga instalasi. Ini pada bagian role perawat, di sini ada menu daftar pasien, antrian, triase, kemudian rekam medis, catatan perawat, jadwal jaga, stok obat, antrian, dan juga menu logout. Pertama ada daftar pasien. Di sini kita bisa mencari berdasarkan nomor rekam medis, kemudian jenis kelamin, mensortir berdasarkan jenis kelamin, kemudian data. Kita juga bisa menampilkan secara keseluruhan data yang ada pada halaman ini. Di sini ada nomor rekam medisnya, jenis kelamin, nama, dan juga jenis identitas dan aksinya. Selanjutnya ada antrian atau menu antrian. Di sini menampilkan antrian pasien yang akan diperiksa oleh perawat. Nah, di sini ada total antrian, kemudian antrian saat ini, antrian berikutnya, dan sisa antrian. Di sini akan menampilkan
antrian-antrian yang sudah terdaftar. Kemudian selanjutnya ada bagian triase. Nah, di sini juga ada fitur cari berdasarkan nomor rekam medis, mensortir berdasarkan jenis kelamin. Di sini akan menampilkan, kalau sudah ditambahkan ya, akan menampilkan antrian di mana ada nomor antriannya, nomor rekam medis, nomor pendaftaran, nama, dan juga aksinya. Kemudian selanjutnya pada halaman triase ini ada informasi pasien, di mana ada identitas pasien, yaitu nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya tujuan pasien, yaitu dokternya yang menangani, kemudian polikliniknya atau ruangannya, cara bayarnya, ataupun ada juga jenis pendaftarannya. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan psikologi, di mana di sini ada menu atau fitur untuk memasukkan keluhan ya, kemudian juga tujuan pasien. Di sini ada dokternya, poliklinik, cara bayar, kemudian jenis pendaftaran, kemudian status dari pasien tersebut, apakah dalam pemeriksaan atau dalam pemeriksaan dokter. Kemudian ada riwayat medis, tanggal pendaftaran, ada nomor pendaftaran, poliklinik, dokter, dan juga catatan. Selanjutnya pada menu triase ini juga ada informasi umum, yaitu status pertemuan, kemudian tanggal selesai, diagnosisnya, kemudian rencana perawatan, kemudian ada juga catatan. Selanjutnya ada juga anamnesis atau daftar keluhan, daftar riwayat alergi, kemudian daftar riwayat medis, serta riwayat pengobatan dan juga operasi. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, yaitu tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan kepala dan leher. Kemudian pada role pendaftaran di sini ada menu daftar pasien. Kemudian ada daftar pasien baru, pendaftaran pasien baru, dan juga pendaftaran pasien lama, serta daftar kunjungan, antrian, jadwal dokter, dan jadwal poli, serta menu logout. Kemudian di sini juga ada menu profil. Nah, pada menu daftar pasien di sini akan menampilkan ada juga fitur-fitur cari berdasarkan nomor rekam medis, bisa kita sort berdasarkan jenis kelamin. Kemudian di sini nanti akan menampilkan daftar pasien berdasarkan nomor rekam medis, jenis identitas, nama, jenis kelamin, dan juga ada fitur aksi. Kemudian pada pendaftaran pasien baru di sini akan mengisi data pribadi atau identitas seperti nama lengkap, nomor identitas, nomor kartu keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendaftaran pasien lama di sini nanti akan dicari berdasarkan nomor rekam medis, dan identitas, nama, alamat, dan juga jenis kelamin. Selanjutnya ada daftar kunjungan. Di sini ada daftar kunjungan pasien, ada nomor antrian medisnya, kemudian nomor rekam medis, nomor pendaftaran, dan juga namanya. Selanjutnya ada antrian. Sama halnya seperti pada role admin, di sini akan menampilkan antrian pasien, yaitu total antrian saat ini, antrian berikutnya, dan juga sisa antrian. Selanjutnya ada role kasir. Di sini ada dashboardnya, kemudian untuk menunya atau fiturnya ada fitur pembayaran, antrian kasir, riwayat transaksi, laporan, dan juga
menu logout, kemudian ada menu profil. Sini untuk menu pembayaran ada fitur untuk mencari berdasarkan nomor rekam medis, status, kemudian jenis kelamin, dan juga bisa pick data. Selanjutnya di sini akan menampilkan daftar pembayaran berdasarkan nomor antrian, tanggal pendaftaran, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, dan juga status serta aksinya. Kemudian pada pembayaran ini juga ada informasi pasien. Di sini salah satu contohnya namanya Farida, kemudian nama atau identitas pasiennya, kemudian juga ada tujuan pasien. Selanjutnya ada riwayat medisnya berdasarkan nomor tanggal pendaftaran, nomor pendaftaran, poliklinik, ruangan, dokter, anamnesis, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan, pada lokasi ini kita bisa menambahkan pembayaran, ya, pembayaran baru bagi pasien yang sudah melaksanakan atau sudah selesai atau berpulang. Kemudian di sini ada rincian pembayarannya, ada itemnya. Misalkan di sini paracetamol itu obat, ya. Yang lebih jelasnya di sini, nah, ada rinciannya, itu itemnya obat paracetamol misalkan. Kemudian pemeriksaan dokter, jumlahnya, harganya, dan juga subtotalnya. Kemudian di sini ringkasan biayanya dijelaskan. Kemudian ada total pembayaran. Nah, di sini akan menampilkan pembayaran. Kita bisa memilih bayar secara online ataupun tunai atau cash, ya. Yang di sini ada nama depan, nama belakang, email, dan juga nomor telepon si pasien. Kemudian nanti akan menampilkan jumlah atau total yang harus dibayar. Jadi di sini ada nomor resipnya, ada waktu pembayarannya juga. Kemudian di sini kita bisa menggunakan beberapa metode pembayaran, atau kita akan membayar melalui platform apa. Nah, di sini disediakan beberapa pilihan. Kemudian ketika sudah dibayarkan, maka akan muncul pesan seperti ini, payment successful, sebesar nominal yang sudah ditentukan tadi pada rincian. Kemudian ada button OK. Nah, di sini pada nantinya akan muncul pembayaran berhasil dengan rincian pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal waktu, dan juga nomor referensi. Kita juga bisa melihat detail pembayarannya. Kemudian pada menu antrian di sini ada total antrian, antrian berikutnya, sisa antrian, antrian berikutnya, dan juga sisa antrian. Dan akan menampilkan daftar antrian. Selanjutnya ada laporan pendapatan. Nah, kita bisa cari berdasarkan nomor rekam medis, bisa cari berdasarkan status. Sini akan menampilkan nomor rekam medis, pasien, pembayaran, status pasien, nomor pembayaran, jumlah total, dan tanggal pembayaran, dan juga selanjutnya. Kemudian pada row farmasi di sini dashboardnya, kemudian menunya atau fitur-fiturnya ada daftar obat, stok obat, resep obat, antrian farmasi, penyerahan obat, pembelian obat, return obat, kemudian laporan stok, laporan penjualan, dan juga menu logout, dan ada menu profil. Ada daftar obat. Di sini kita bisa menambahkan obat. Kemudian pada daftar obat ini akan menampilkan daftar obat yang sudah didaftarkan oleh bagian farmasi. Ada nama, kemudian kode, kode generik, kemudian kategori, bentuk, satuan, komposisi, harga, dan juga stok. Nah, selanjutnya ada antrian farmasi. Di sini ada total antrian saat ini, antrian berikutnya, sisa antrian. Nah, akan menampilkan antrian pasien yang akan mengambil obat di bagian farmasi.
Kemudian di bagian penyerahan obat atau menu penyerahan obat di sini akan menampilkan daftar obat yang sudah diserahkan. Ada berdasarkan nomor antrian, tanggal pendaftaran, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, status dan juga aksi. Nah, itu saja penjelasan mengenai wireframe atau desain wireframe atau mockup pada aplikasi klinik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Gibran Alfarizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagram ini mempresentasikan sistem informasi layanan kesehatan yang dirancang untuk mengelola data pasien, dokter, jadwal, ruangan hingga transaksi. Sistem ini mencakup berbagai entitas dan proses yang saling berhubungan untuk mendukung operasional fasilitas kesehatan seperti klinik atau rumah sakit. Nah, berikut di sini penjelasannya. Nah, sistem ini diawali dengan registrasi pasien, di mana pasien memberikan informasi pribadi seperti nomor KIB atau kode identitas pasien, dan isinya ada nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan data login. Data loginnya berikut seperti username dan password. Data ini disimpan dalam entitas registrasi. Setelah terdaftar, pasien dapat melakukan pendaftaran berobat dengan mengisi informasi seperti tanggal dan waktu berobat, memasukkan juga keluhan yang dirasakan, serta memilih dokter yang akan menangani mereka. Data pendaftaran ini kemudian dikonfirmasi oleh pihak fasilitas kesehatan. Dan selanjutnya, pasien yang terdaftar akan diarahkan ke proses konsultasi. Konsultasi dilakukan di ruangan yang telah ditentukan dengan data yang terhubung ke entitas dokter, pasien, dan jadwal dokter. Dokter yang bertugas akan mencatat hasil konsultasi, termasuk diagnosa penyakit yang dikelola oleh entitas diagnosa. Dokter juga dapat merekomendasikan pemeriksaan fisik yang tercatat dalam entitas pemeriksaan fisik. Dan apabila diperlukan, dokter akan memberikan resep obat kepada pasien. Resep ini mencatat jenis obat tersebut diolah lebih lanjut untuk memastikan ketersediaannya di entitas. Obat yang menyimpan informasi tentang stok, harga, dan jenis obat. Setelah itu, pasien dapat melakukan transaksi obat dengan pilihan metode pembayaran berupa transfer atau tunai. Transaksi ini dicatat dalam entitas transaksi obat. Sistem ini juga mengelola jadwal dokter termasuk hari kerja, jam masuk, dan jam keluar. Jadwal ini disimpan dalam entitas jadwal dokter dan terhubung dengan entitas ruangan, di mana konsultasi, tindakan medis, atau operasi dilakukan. Setiap ruangan memiliki atribut terkait seperti jadwal penggunaannya, pasien yang memakainya, dan jenis tindakan yang dilakukan. Selain itu, terdapat sistem ekstensi alamat yang memungkinkan pengelolaan data geografis pasien secara rinci, mencakup provinsi, daerah, kecamatan, dan desa. Hal ini berguna untuk pelacakan lokasi pasien atau laporan statistik berbasis wilayah untuk mendukung operasional entitas. Metode pembayaran memastikan selanjutnya ke metode pembayaran, memastikan fleksibilitas dalam pilihan pembayaran, sementara entitas organisasi digunakan untuk mengelola berbagai aspek terkait fasilitas kesehatan seperti alokasi ruangan dan pengelolaan tindakan. Berikutnya, di alur utama sistem. Yang pertama ada registrasi pasien. Pasien mendaftar dan menyimpan data pribadi mereka. Yang kedua ada pendaftaran obat. Pasien membuat janji temu dengan dokter dan menjelaskan keluhan. Yang ketiga ada juga di sini ada fitur konsultasi. Ini berguna untuk agar dokter memberikan layanan konsultasi, mencatat diagnosa, dan menentukan tindakan selanjutnya. Dan di sini juga ada resep dan obat. Dokter memberikan resep dan pasien melakukan pembelian obat sesuai resep. Dan terakhir kita harus melakukan transaksi di
fitur transaksi. Pasien di sana akan menyelesaikan pembayaran obat melalui metode transfer atau tunai. Dengan sistem ini, fasilitas kesehatan dapat mengelola informasi terintegrasi mulai dari registrasi pasien hingga transaksi obat yang memastikan pelayan yang efisien dan juga terorganisasi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Reza Pratama Hidayat dari kelompok 1 akan menjelaskan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi klinik. Nah, yang pertama-tama teman-teman bisa kunjungi website untuk kliniknya. Bisa diklik di sini klinikfrontend.persel.app. Nah, akan masuk ke halaman login. Tapi di sini saya akan menggunakan localhost dikarenakan hosting yang kami gunakan itu versi gratisan. Jadi performanya tidak akan keluar sepenuhnya. Nah, langsung saja. Yang pertama-tama kita login dulu menggunakan admin. Nah, untuk password dan emailnya, pertama ini untuk emailnya dan passwordnya 123. Nah, dan ini adalah untuk passwordnya. Nah, klik login. Nah, ini adalah tampilan admin dashboard. Ada manajemen klinik, ada daftar pasien, ada dokter, ada jadwal, ada rekam medis, ada laporan kunjungan, laporan keuangan, dan ruangan tindakan obat gitu. Nah, yang pertama-tama untuk menggunakan flow aplikasi layanan klinik, kita perlu membuat terlebih dahulu data dokter. Nah, kita tambahkan data dokter dengan klik tambah dokter. Kemudian di sini ada data pribadinya, ada 3 namanya bisa bebas, jenis perempuannya, tempat tanggal lahir Garut, tanggal lahirnya misalnya tanggal 2003 September misalnya tanggal 13 contohnya. Spesialisasinya misalnya di sini dokter umum. Kemudian biaya konsultasi misalnya 1.000, nomor induk pegawai misalnya 1234, SIP 1234, STR 1234, nomor telepon misalnya di sini menggunakan nomor HP gitu ya. Penggunaan di sini ada ponsel, kemudian ini akunnya ini digunakan untuk entar user login gitu. Misalnya di sini username-nya admin misalnya password 123. Kopikan saja di bawah. Sama selanjutnya di sini tinggal isi jenis alamat. Nah, alamat ini ada pilihan, ada rumah, tempat kerja, alamat lainnya. Tapi di sini saya akan menggunakan alamat rumah gitu. Indonesia, cari provinsi misalnya Aceh, Kabupaten Simulet, Kelurahan Desa, RT RW misalnya RT 3 RW 3. Kemudian simpan data dokter. Nah, ini data sudah ada. Nah, untuk ini username sudah ada, jadi tidak boleh menggunakan. Misalnya Zaizi atau. Nah, jika sudah maka data dokter sudah ditambahkan. Nah, di sini juga ada fitur untuk edit gitu di sini. Nah, selanjutnya kita perlu membuat ruangan untuk dokter melakukan praktek gitu. Nah, di sini bisa tambahkan ruangan. Nah, tambah ruangannya misalnya ruangan umum misalnya deskripsi ruangan misalnya ruangan untuk pelayanan medis umum gitu misalnya alias ruangan misalnya RU misalnya 01 misalnya. Nah, ini juga ada pilih kelas layanan misalnya kelas 1000. Instalasinya di sini ada rawat jalan, kemudian tipe fisik misalnya ruangan. Nah, pilih penggunaan ruangan ini lama misalnya status ruangan aktif, status operasional beroperasi. Nah, kemudian untuk file kontak tipe operasi ini bersifat opsional, jadi nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Langsung ke simpan ruangan. Nah, kalau sudah ada data ruangannya,
maka kita perlu membuat jadwal untuk dokter. Nah, kita pilih jadwal, selanjutnya tambah jadwal, kemudian pilih dokter dan pilih ruangan. Nah, untuk periode jadwalnya di sini bebas ya, mau 1 bulan gitu, mau 1 tahun juga bisa gitu. Contohnya di sini saya akan menambahkan hari Senin dokter tersebut bisa menerima 10 kuota dan kuota online-nya gitu. Nah, kemudian untuk hari Selasa kita pilih waktunya jam segini dan sampai jam, misalnya sampai jam 23. Ini juga sama, sampai jam, misalnya sampai jam 23 juga gitu. Kotanya misalnya hari Selasa 3, hari kota online-nya misalnya 2 gitu. Selanjutnya tambah jadwal lagi misalnya teh. Nah, misalnya di sini jadwalnya tuh tanggal 10, tanggal 2 sampai jam 23 misalnya. 5 Kamis misalnya dari jam 12 sampai jam 2 misalnya. 10 juga 10 lah gitu. Jumat kita pilih Jumat sebagai jam 13 sampai jam 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 5 misalnya. Kotanya cuma ada 3 sama 1 aja lah gitu. Untuk hari Sabtu misalnya hari jam 10 sampai jam 3 misalnya. Kotanya 10 1 ininya misalnya. Minggu pilih jam 11 bisa. Nah, kalau sudah gitu ya, ini jadwal dokternya sudah dibuat gitu, langsung klik simpan jadwal dokter. Nah, maka ini ada jadwalnya di sini langsung. Selanjutnya kita langsung masuk ke flow pendaftaran. Nah, untuk akunnya tuh pendaftaran sama password 123 password. Sini ada manajemen pendaftaran gitu. Nah, ada pasien lama, ada pasien baru. Nah, karena kan di sini belum ada pasien lama gitu, jadi kita perlu menambahkan pasien baru. Misalnya Pak Reja lagi, laki-laki, klinik, golongan darah A, nomor identitas 110 menikah, nomor kartu keluarga, misalnya pendidikan kewargaan WNI, urutan kelahiran ganda misalnya 0 1 misalnya, agamanya Islam, tempat tanggal lahir misalnya tanggal 1 Januari misalnya, rumah kerja negaranya misalnya Indonesia, alamat Pak Reja, provinsi kabupaten misalnya di Aceh. Nah, terus kemudian ini ada penanggung jawab gitu dengan pasien gitu. Jika pasien ke kliniknya itu bawa penanggung jawab gitu, misalnya ada orang tua, mau nama orang tuanya itu siapa, ibu satu misalnya, telepon misalnya, nomor telepon tanggung jawab misalnya telepon, kemudian ada jenis kontaknya, bisa nomor HP atau apa gitu, penggunaannya apa di sini misalnya ponsel. Nah, klik simpan. Oh ini lupa, harus sesuai dengan nomor digit gitu. Nah, kamu simpan data. Nah, kalau sudah maka ntar akan di redirect ke halaman buat kunjungan gitu. Nah, di sini tuh ada pilih ruangannya, misalnya ruangan apa, pilih dokternya siapa,
pilih jadwalnya tuh siapa, kemudian pilih jenis kunjungannya gitu, rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Nah, kemudian pilih rawat jalan. Selanjutnya klik simpan data kunjungan. Nah, kalau sudah, ntar kita ubah statusnya ke dalam antrian, kemudian catatan opsional dari pendaftaran itu apa, misalnya selesai melakukan pendaftaran, simpan. Nah, kalau sudah begini, kita lanjut ke aplikasi lanjut ke flow untuk perawat gitu. Nah, sebelumnya di sini ada jadwal dokter, ada jadwal poli, dan jadwal laporan kunjungan tuh. Ini laporan kunjungannya ntar bisa diekspor tuh. Bisa ada laporan. Kemudian cancel out, kita masuk ke perawat. Di sini ada password. Sama passwordnya password 123. Klik login, kemudian data pasien ada nih. Bisa dilihat detailnya di situ. Kemudian ada antrian. Nah, antrian ini kita ubah gitu ya, jadi antrian perawat. Kemudian di sini bisa diubah gitu kunjungannya masuk ke dalam antrian perawat misalnya. Kemudian simpan. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman triage. Triage itu artinya pemeriksaan gitu. Nah, selanjutnya kita pilih lihat. Nah, di sini tuh ada suatu form untuk melakukan pemeriksaan kepada pasiennya gitu. Nah, di sini bisa diubah lagi statusnya menjadi dalam pemeriksaan perawat, dalam pemeriksaan perawat gitu. Nah, di sini juga ada beberapa field untuk perawat gitu. Untuk pentes kayak amnesis, kemudian ada psikologi. Nah, misalnya di sini saya ingin mengecek tekanan pemeriksaan fisik gitu. Nah, misalnya tekanan fisik 30, suhunya berapa gitu. Ini sebagai contoh aja ya, kita asal aja lah gitu. 37, tingkat kesadaran 30, tinggi badan misalnya 170, tinggi berat badan 57, kemudian luas permukaan tubuh misalnya 20 kayaknya. Nah, begitu. Nah, kita klik simpan pemeriksaan. Nah, maka ini ada rekam medis pemeriksaan itu akan diupdate gitu. Nah, di sini juga udah disimpan gitu di sini. Tuh. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke antrian dokter. Soalnya kan kalau sudah dalam pemeriksaan perawat, nah perawat itu perlu merubah statusnya itu menjadi triage dan catatannya itu selesai pemeriksaan perawat gitu. Nah, kalau sudah maka tidak bisa diubah lagi statusnya kecuali kita ubah lagi gitu statusnya ke dalam dalam pemeriksaan perawat gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke data dokter gitu. Ya, tadi kan sudah buat gitu akunnya. Ya tinggal login gitu misalnya di sini. Tadi tuh akunnya tuh ini, passwordnya tuh password 123. Nah, setelah login kita masuk ke daftar antrian. Nah, ini ada antrian dokternya. Antrian dokter kita ubah misalnya itu dalam pemeriksaan dokter misalnya. Masuk dalam pemeriksaan dokter. Nah, bisa diklik simpan. Nah, langsung kita masuk ke pemeriksaan. Kita masuk ke sini. Nah, di sini tuh ada field tab gitu, tab simulasi. Entah, tadi kan udah dicek itu sama perawat gitu. Nah, di sini juga ada resep-resep obat gitu di sini. Tuh. Nah, tambah prosedur, tambah diagnosis, tuh. Resep obat gitu, banyak lah gitu. Nah, sebelum itu kita perlu membuat terlebih dahulu resep obatnya gitu, karena kan tadi belum dibuat itu resep obatnya. Nah, obat ini belum ada,
datanya. Nah, untuk cara membuat data obat, kita perlu masuk dulu ke akun dari farmasi gitu, farmasi. Nah, untuk passwordnya sama, password 123 passwordnya. Klik password. Nah, di situ ada daftar obat tuh, bisa dilihat daftar obatnya itu nggak ada sebelum harus ditambahin terlebih dahulu gitu. Misalnya teh nama obat di sini tuh paracetamol, bisa teh amoxicillin. Ini sebagai contoh, kategori obatnya apa gitu, obat paling nyeri. Nah, pom obatnya di sini pom tablet, unit obatnya misalnya teh unit obat, komposisi obatnya 500 mg, kimia farma, terus misalnya obat sakit untuk deskripsi obatnya, indikasi obat. Nah, ini sebenarnya inilah ada feel yang bisa opsional. Nah, tapi untuk harga tidak bisa opsional. Misalnya stoknya 100, stok minimum obat ini untuk manajemen obat. Ini tanggal kalau obatnya itu tanggal berapa gitu. Tanggal 30 Nah, misalnya aktif gitu ya. Klik simpan obat. Oh, ini gak bisa. Gak tahu misalnya. Gak bisa, harus diisi. Nah, udah dibuat data obatnya, lanjut ke flow dokter gitu, flow dokter yang tadi. Nah, tadi kan belum diperiksa gitulah oleh dokter, ya tinggal kita periksa. Misalnya di sini resep obat, mutabar resep obat buat dokter, buat pasien, misalnya obat paracetamol dosisnya berapa, frekuensinya berapa, jumlahnya berapa, misalnya pilih rute pemberiannya berapa, durasinya berapa, misalnya 3, catatan apa misalnya makan yang banyak contohnya. Nah, klik simpan pemeriksaan. Nah, kalau sudah, klik pindahkan antrian ke farmasi misalnya. Nah, biasanya masuk ke antrian farmasi, klik simpan. Nah, kalau sudah maka formnya akan terkunci, sama kayak di perawat sebelum harus diubah lagi gitu statusnya ke dalam pemeriksaan. Nah, di sini juga ada fitur untuk melihat gitu riwayat status pasien tuh. Ada draft, ada dalam antrian perawat, antrian dokter, antrian farmasi itu. Selanjutnya kita masuk ke antrian farmasi. Nah, untuk farmasi tadi sama passwordnya farmasi. Password 123. Nah, kita tinggal masuk ke antrian farmasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita kasih catatan gitu ya. Masuk ke antrian farmasi. Bukan, tapi dalam antrian farmasi. Nah, kalau sudah ya tinggal kita serahkan penyerahan obat dengan di sini nih, penyerahan obat. Ketika klik lihat, nah di sini tuh ada detail-detail yang perlu dikonfirmasi, resep yang disediakan oleh, maksudnya yang dikasih oleh dokter perlu di konfirmasi gitu oleh farmasi. Nah, di sini ada tuh, ada informasi obat, nama obatnya apa, kode obatnya apa. Ini ada tablet gitu ya. Itu tuh maksudnya jadi pom obat, jenis obatnya kapsul atau apa. Kemudian ada stok tersedianya berapa, ada deskripsinya berapa, deskripsinya apa, total harganya berapa gitu. Nah, kemudian ada informasi resep dari dokter. Nah, ini tuh ada jumlahnya tadi 1, dosisnya 1, frekuensinya 1, durasinya 3 hari. Nah, terus kita serahkan catatan misalnya testing atau testing aja lah gitu. Nah, klik simpan konfirmasi. Nah, kalau sudah gitu ya, kalau sudah itu kita tinggal serahkan ke antrian kasir tuh antrian. Nah, misalnya masuk ke dalam antrian kasir. Nah, kalau sudah itu nggak bisa dipindahin lagi. Nah, klik tinggal logout gitu ke aplikasi, maksudnya tinggal logout
untuk masuk ke role kasirnya gitu. Tinggal kemudian kasir, passwordnya, emailnya kasir, passwordnya sama, password 123. Nah setelah itu ada muncul nih antrian kasir tuh. Antrian kasir kita pilih dalam antrian kasir triage adalah in progress, klik simpan, kemudian di sini ada pembayaran. Nah setelah pembayaran gitu bisa muncul lagi. Nah ini tuh ada pembayarannya gitu, rincian pembayaran yang harus dibayar oleh pasien tersebut gitu. Nah ini tuh ada obat, konsultasinya ke dokter Pareja dengan harga 100.000. Kemudian kelas pelayanan itu yang digunain gitu di orangannya itu ada 100.000. Ringkasan bayarnya kurang lebih lah kayak gini, ada total pembayarannya. Nah untuk cara melakukan pembayaran itu bisa melakukan bayar tunai dan menggunakan bayar online. Jika menggunakan kurang lebih lah sama lah gitu pembayaran. Kalau pembayaran menggunakan tunai itu harus dikonfirmasi oleh kasirnya terlebih dahulu, ntar ada gitu. Terus pengguna example.com misalnya untuk nomornya ini juga bisa lah pilih nomornya di sini. Terus bisa nanti kita bayar online. Nah kalau sudah bayar online ntar ada muncul kayak jenis pembayarannya gitu, mau apa gitu yang dilakukan oleh pasien tersebut. Nah kalau sudah misalnya kita kunjungi Midtrans Payment Simulator untuk melakukan simulasi pembayaran. Gak ada, bentar. Virtual akun BNI. Nah inquire. Nah kita pay contoh. Nah kita tinggal, kalau sudah kita tinggal cek oke. Nah ini tuh, nah kalau sudah ntar ada di sini pembayaran ya gitu. Kita tinggal lihat detail pembayaran tuh. Nah otomatis status dari tujuan pasien itu maksudnya status dari kunjungan pasien jadi selesai gitu. Nah ini tuh. Nah ini ada laporan pendapatannya udah ada. Nah bisa diekspor juga di sini tuh. Mungkin kurang lebih begitu untuk flow aplikasi klinik yang kelompok kami buat.